Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita itu mustahil. Ibu tahu nggak? Ini bukan kata saya, ini kata seorang profesor psikologi. Dia bilang, yang paling bikin batin kita menderita itu bukan karena nggak punya duit, bukan karena kita sakit, bukan. Yang paling bikin batin kita menderita karena kita terlalu pusing dengan apa kata orang. Bu, mau sebaik apapun kita, semurni apapun niat kita nggak akan selamat dari komentar manusia, betul? Kita perlu klarifikasi. Ya 1-2 kali klarifikasi boleh. Tapi kita nggak bisa memaksa semua orang setuju sama kita. Betul Bu? Ibu bayangin ya. Untuk urusan yang kecil gitu aja nggak boleh. Apalagi untuk urusan yang besar. Apa contoh urusan yang besar? Misalnya malam-malam ibu-ibu bengong, ngelamun gitu ya. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Waduh. Anak udah 5 Bu. Ngomong seandainya. Seandainya dulu aku bersama mantanku. Aduh. Orang tua yang sudah jadi model, yang cukup ngasih contoh, itu seringkali gak perlu lagi kebanyakan nasihat. Anda gak perlu ceramah sabar. Anda gak perlu ngomong, nak sabar nak, sabar. Siapa yang gak sabar itu? Udah ibu bilang jangan berisik, tau gak jangan berisik. Siapa yang paling berisik itu? Kamu sama adik sama kakak yang akur, jangan berantem terus. Bapak ibunya berantem depan anaknya, gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu? Kok kayak anak-anak TK jawabannya gitu ya? Emang gitu di sini ya? Oh. Ya alhamdulillah, senang banget hari ini bisa hadir. Terima kasih kepada pihak yayasan dan Darul Fikri yang sudah mengundang. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan tiap langkah ibu-ibu dari rumah meniatkan hadir di majelis ilmu ini jadi penggugur dosa. Mengangkat derajat. Karena Bu, saya sangat meyakini walau bagaimanapun pertemuan offline, tatap muka seperti ini itu bobot barokahnya nggak bisa digantikan oleh pertemuan online. Setuju nggak Bu? Tadi ya, mungkin kita biasa belajar lewat YouTube, lewat TikTok bahkan, atau minimal ikut Zoom meeting. Kalau cuma sekedar pengen belajar, mungkin kita nggak perlu keluar rumah Bu. Ibu mau belajar apa, cari aja tema yang mau ibu kaji, buka YouTube, cari ustadz yang favorit gitu ya, ketemu tuh. Tapi bobot barokahnya beda. Kalau dibandingkan betul-betul kita dari rumah, melangkahkan kaki, datang ke majelis ilmu. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sangat populer, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa artinya kalau kita bersusah payah,
hadir, menempuh sebuah perjalanan, mengorbankan banyak hal untuk belajar jadi hamba yang semakin baik, maka segala susah payahnya itu akan jadi pemudah jalan kita menuju surga, insya Allah. Beda Bu. Apalagi kadang-kadang kita ngaji lewat Zoom meeting, kameranya mati, ustadznya ngomong ada rebahan gitu kan. Nah itu masalah tuh ya. Tapi kalau pertemuan offline seperti ini kita saling tatap muka. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apa artinya? Kalau kita ngumpul Bapak Ibu di majelis ilmu seperti ini, kata Nabi, tercurah-curah sakinah. Apa itu sakinah Bu? Ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah. Makanya majelis ilmu itu Bu, salah satu momentum doa kita mustajab. Saya serius nih Bu. Gini, kalau ibu-ibu datang ke majelis ilmu, sesi yang mestinya paling ibu-ibu tunggu, itu sesi apa? Sesi doa. Serius saya? Ya. Kadang-kadang di beberapa majelis saya suka perhatikan, ketika materinya selesai, terus pulang aja. Oh sayang banget, ibu tungguin sampai sesi doa. Karena doa di majelis ilmu itu mustajab. Ada orang bilang, Ustadz, gimana caranya Ustadz supaya doa saya ini mustajab? Oh ibu umroh di Raudhah, di Multazam. Betul, itu betul. Tapi kan jauh. Ada yang lebih dekat. Di mana diantaranya? Di majelis ini. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini menjadi kebersamaan yang penuh ijabah. Amin. Ya, supaya makin berkah, saya biasa mulai dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Boleh pinjam tangan kanannya? Usap-usap yang di sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Berikan doa terbaik ya. Yuk ikuti. Saudaraku. Mudah-mudahan pagi hari ini penuh berkah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Sejahtera lahir batin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian sekarang tangan kirinya. Yo, yang sebelah kirinya. Ikuti lagi kata-kata saya. Saudaraku. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya. Sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya silakan. Apa tema kita pagi ini, Bu? Apa temanya? Menata hati. Ini kira-kira penting nggak untuk kita bahas ini? Kenapa menata hati itu kok penting? Kenapa? Saya boleh berinteraksi ya? Ada mic mungkin? Siapa yang mau ngasih pendapat menurut ibu-ibu kenapa menata hati itu penting? Apa efeknya kalau kita mampu menata hati dalam hidup? Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan itu, Bu. Yes, silakanlah. Ya udah dipilih, silakan Ustazah. Silakan dengan Ibu siapa? Saya dengan Lucy Puspawardani. Ibu Lucy.
dari Telaga Harapan. Oh, Masya Allah. Silakan Bunda Lucy. Menurut saya pentingnya menata hati tadi yang Ustadz sampaikan, karena yang mengendalikan semua tindakan kita selama di dunia itu dari kalbu kita, dari hati kita, di mana emosi, nafsu segala macam bisa dikendalikan dengan hati. Jadi yang paling utama menata hati, menahan, mensyukuri, bersabar. Nanti kita dengar kajian Ustadz mungkin lebih banyak ya. Kurang lebihnya begitu. Jadi itu yang paling vital dalam hidup ini. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Masya Allah. Boleh tepuk tangan boleh buat Ibu. Terima kasih Bunda. Karena semua bermula dari hati gitu ya Bu. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, di dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau itu baik, baik semuanya, kalau itu buruk, buruk semuanya. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu atau sering kita artikan dengan hati. Jadi memang semua bermula dari dalam. Everything begins within. Waduh. Apa artinya Bu? Dilarang buang sampah sembarangan ya. Semua dimulai dari dalam. Ada sebuah kalimat juga dalam bahasa Inggris yang sering saya kutip. Kalimatnya begini Bu. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Nah, coba diulang Bu. The greatest war of all. Peperangan yang paling besar itu bukan di luar, tapi di mana? Di dalam. In the silent chamber of the heart. Dan kalau kata Nabi SAW, jihadun nafs. Apa itu jihadun nafs? Perang melawan diri sendiri. Jadi seberapa kita produktif dalam hidup, seberapa kita produktif dalam amal soleh, seberapa kita mampu tenang, mampu bahagia, mampu lapang dada, itu tergantung bagaimana kita menata hati. Betul Bu? Penting gak sih Bu hidup tenang, lapang? Penting gak Bu? Nah sekarang pertanyaan kedua, siapa yang mau ngasih pendapat? Kenapa tenang, dada lapang itu penting? Ada yang mau? Boleh mic-nya lagi Ustazah? Tadi sudut sebelah sini, sekarang biar gantian. Kenapa punya ruang batin yang tenang, yang nyaman, yang bahagia, yang lapang itu menurut Anda penting? Ada yang berkenan memberikan pandangan? Kalau nggak ada relawan, saya cari paksawan. Iya Bu, iya. Bener, di ini aja. Ya Ustazah yang pilih, ya? Ustazah yang pilih. Kenapa Siapa? kita harus tenang? Saya Kenapa? milih ibu saya deh. Oke, Ibu saya. ada. Kenapa Silakan, Bu kita Bunda. harus tenang Bu, hatinya Bu? Salah satu tanda kita mampu menata hati itu saat kita sampai pada satu state lapang dada, tenang hati. Kenapa ini penting Bu? Mengapa harus tenang? Karena dengan ketenangan kita bisa mengambil keputusan dengan baik, Ustaz. Oh, Bisa Masya Allah. menjalani hidup dengan baik. Dengan ibu siapa? Ibu Histawati. Ibu Istawati. Tepuk tangan dong ibu sekalian, makasih. Ibu saya, Tat. Iya. Kita ada permainan orang dalam ini ya. Orang dalam. Jadi betul Ibu. Saya sering sampaikan ya. Menata hati sampai kita punya jiwa yang tenang, dada yang lapang, itu kunci. Itu kunci. Saya sudah nulis 7 buku sampai sekarang Bu. Insya Allah bulan depan saya launching lagi buku ke-8. Buku ke-7 yang saya tulis judulnya Lapang Dada. Lapang dada itu kunci kehidupan. Dalilnya apa Ustadz? Banyak dalilnya. Tapi satu aja deh yang coba saya sampaikan. Yang saya yakin ibu-ibu semua udah hafal di sini. Quran surat As-Saff kalau saya nggak salah ya. Doanya Nabi Musa itu gimana? Rabbi syrahli sadri. Terus? Hafal kan Bu? Ini bahkan anak-anak kita hafal doa ini ya. Saya juga sama Bu, udah lama hafal doa ini. Tapi terus terang, baru belakangan waktu terakhir saya menyadari betapa doa ini punya kedalaman makna yang luar biasa. Ibu coba perhatikan urutannya ya. Perhatikan urutannya. Lihat,
Ini doa yang dibaca sama Nabi Musa ketika dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, dalam keadaan gelap, tantangan hidup yang begitu hebat. Tapi yang menarik, coba Ibu perhatikan urutannya. Ibu kalau baca Quran, baca satu ayat dalam Quran, Quran itu kan mukjizat. Jangankan pilihan katanya, bahkan urutan penyebutannya saja itu mukjizat. Coba Bu lihat ya, kita pecah-pecah nih. Lihat, apa yang pertama kali diminta sama Nabi Musa? Rabbishrahli sadri. Itu dulu kan? Apa itu artinya? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Baru setelah itu, wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Ini perlu saya tegaskan. Jadi Bu, tolong dijawab. Mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Jawab yang tegas. Yang benar. Benar nih. Tapi kebanyakan dari kita seringkali punya mindsetnya terbalik. Betul nggak? Terbaliknya gimana Ustadz? Terbaliknya gini. Nanti Ustadz, kalau urusan saya sudah mudah, kalau sakit saya sudah sembuh, kalau utang saya udah lunas, kalau pasangan saya udah berubah, kalau saya udah punya ini, punya itu, baru setelah itu lapang dada saya. Terbalik gak Bu? Mestinya gimana yang benar? Lapangkan dulu dadamu. Ibu, saya kemarin baru pulang dari Australia. Ada hampir sebulan saya di sana untuk mengikuti World Congress on Positive Psychology. Bidang saya psikologi, Bu. Anda tahu nggak? Semua pakar sepakat dalam hal ini. Nggak ada perdebatan. Coba saya mau nanya, tolong jawab. Mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Yang benar. Benar. Teori. Biasanya kita berpikir gimana? Bu, ini bukan kata saya loh. Ini kata para pakar di bidang, khususnya di bidang positive psychology. Mereka menyimpulkan ternyata happiness first. Bahagia itu duluan. Sebelum sukses. Nah, saya makanya begitu saya pelajari ini, saya makin kagum sama Quran. Kenapa? Loh, Quran udah ngasih kita isyarat. Lapang dada dulu, baru urusan jadi mudah. Dan lapang dada itu urusan menata hati. Betul Bu? Itu urusan menata hati. Begitu di dalam tenang, lapang, nanti di luar jadi lebih mudah. Sekarang gini deh, contoh sehari-hari biar Ibu lebih nyambung. Bu, Ibu pernah kehilangan barang nggak di rumah? Barang apa yang sering hilang di rumah biasanya Bu? Sendok. Oke, apa lagi? Kunci ya. Apa lagi? Apa Bu? Uang. Suami. Kalau istri saya jarum pentul biasanya itu ya Bu ya. Enggak, saya mau nanya, tolong jawab. Apa yang terjadi ketika kita nyari barang itu, tapi hatinya belum tenang? Masih gerasa gerusu, masih panik, masih gelisah. Apa yang terjadi Bu? Ketemu nggak? Kapan ketemunya? Ada yang bilang lagi sholat katanya. Allahu Akbar. Itu dibantuin setan itu Bu. Enggak, maksud saya begini. Begitu kita tenang, begitu kita lapang, tiba-tiba solusi kelihatan, betul ya? Ibu pernah nggak ngelihat ada video, ini di TikTok apa di mana saya pernah lihat tuh Bu. Jadi ada kamera CCTV gitu ya, ada ibu-ibu lagi nyapu depan rumah, terus sapunya dia taruh sini nih Bu.
Hah? Terus dia bingung nyari sapu gitu. Pernah itu? Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Atau ada orang nyari kacamata di sini, Bu? Ada yang pernah? Mana kacamata saya? Jadi, saat kita nggak mampu menata hati, menata ruang batin, itu rumit urusan. Yang dekat aja jadi nggak kelihatan. Saat kita kita nggak mampu menata supaya tenang dulu, lapang dulu, itu jadi solusi malah nggak kelihatan. Maka menata hati itu penting, ya Bu. Dan untuk supaya ibu-ibu jago menata hati, tentu saja butuh latihan. Betul? Ini kata kuncinya nih. Ini yang mau saya bahas nih pagi hari ini. Apa yang mau saya bahas, Bu, pagi hari ini? Mudah-mudahan pulang dari sini, ibu-ibu punya program setidaknya ada 5 latihan untuk menata hati. Ada berapa, Bu? Lihat ya, di sini saya kasih kata kunci latihan. Coba diulang, apa? Ibu, yang namanya latihan itu kira-kira langsung bisa nggak? Enggak. Proses. Saya sering bilang begini, Bu. Proses belajar itu minimal melewati 3 tahap. Apa aja itu? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama apa? Tahu. Apa itu tahu? Ya tahu. Tahu itu teori, betul ya? Memang ini pintu gerbang awalnya, Bu. Kalau kita nggak tahu apa yang mau kita amalkan, betul? Tapi begini loh, orang yang tahu belum tentu mau. Saya udah tahu. Saya udah tahu. Kalau tahu mah saya yakin ibu-ibu udah tahu. Betul? Apalagi saya dengar kan ini tadi Ustadznya bilang ini sepekan sekali Ustadz, setiap hari Kamis. Masya Allah. Ngajinya sepekan sekali. Jadi kalau cuma sekedar tahu, kita udah tahu lah, betul Bu? Tapi orang yang tahu itu belum tentu mau. Di antara tanda ilmu itu berkah, apa tanda ilmu itu barokah? Ketika apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, berubah jadi mau. Udah jadi tekad tuh. Kita belajar terus. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Betul? Coba sekarang saya tanya. Ibu-ibu, Bu, tahu sabar? Sabar tahu? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Kalau dalilnya mah ibu-ibu udah hafal, betul? Anak, misalkan malam-malam anak itu bilang sama kita, Bu, Umi, Mama, ayo belajar, ini ada tugas. Si ibunya sambil lihat handphone, iya nanti ya nak ya, abis sholat isya ya nak ya. Begitu beres sholat isya, Mama, Ibu, ini udah sholat isya, kapan belajarnya? Iya nanti ya nak ya, nanti. Ditungguin. Ibu, Mama, Ade udah ngantuk nih, kapan belajarnya? Nak, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Waduh. Hafal dalilnya, Bu. Ya. Kok Mama marah sih? Siapa yang marah? La taqdub walakal jannah. Udah hafal dalilnya. Makanya, Bu, nah, ini punten ya, saya soalnya sering dapat curhatan, Bu. Ini mohon maaf, agak belok sedikit tapi ini penting. Saya sering dapat curhatan soalnya. Kadang-kadang dari seorang suami atau juga dari seorang istri, curhatannya begini. Ustadz, maaf ya Ustadz. Istri saya tuh loh Ustadz. Sering banget ikut kajian Ustadz. Hampir seminggu sekali Ustadz. Seragamnya ganti-ganti Ustadz.
Tapi maaf ya Ustadz, kelakuannya nggak ada yang berubah. Atau sebaliknya, suami saya Ustadz, dia penceramah, dia hafal banyak ayat, tapi kelakuannya enggak. Kenapa? Karena tahu itu belum tentu mau dan belum tentu. Jadi gini Bu, saya mau bilang, jago menata hati, agar ibu-ibu bisa jago menata hati itu butuh latihan. Nggak cukup cuma ikut kajian 1 jam, 2 jam, begitu pulang ibu otomatis soleh-soleha. Nggak bisa. Itu butuh latihan. Sama kayak fisik Bu, fisik itu butuh dilatih, betul? Ada istilah olahraga, raga yang diolah, physical exercise. Jiwa juga butuh dilatih. Ibu nggak bisa cuma dengerin tapi nggak ada riyadhah. Kalau bahasa ulama itu mujahadah, riyadhah. Ini penting Bu. Nggak bisa begini, misalnya ya, ibu nonton YouTube, ini dalam konteks fisik misalnya. Ibu nonton YouTube nih, nonton apa? Ibu nonton orang lagi olahraga, lagi angkat beban, lagi gym, lagi push up, lagi sit up. Ibu nonton aja. Begitu selesai nonton, dimatikan YouTube-nya, terus otot ibu langsung jadi. Gitu nggak? Gitu nggak? Nggak bisa, sama kayak begini, sama. Ibu ngaji setiap hari Kamis. Terus otomatis solehah gitu. Enggak. Mesti ada latihan Bu. Mujahadah. Nah ini, Bu, kalau misalkan orang itu supaya jago main bola, banyak yang dilatih, betul ya? Latihan apa? Latihan nendang, ya nggak Bu? Latihan lari, latihan dribbling bawa bola. Orang kalau mau jago main badminton, banyak yang dilatih, betul? Latihan apa tuh Bu? Servis. Ada servis jauh, ada servis dekat. Ada latihan netting, ada latihan smash. Banyak latihannya, sama persis. Kalau ibu-ibu kepingin jago menata hati, ada latihannya. Pertanyaan saya, mau tahu nggak latihannya? Benar. Dilatih nggak nih? Bener nih. Latihan hati itu ada banyak, Bu. Tapi saya bahas di pertemuan kali ini 5 dulu aja. Boleh? Banyakan nggak 5? Kurang? 5 dulu deh. Ya, Ibu sebetulnya nggak usah 5-5-nya deh. Salah satu aja Ibu betul-betul praktekin, itu insya Allah kemampuan menata hati Ibu itu akan semakin baik. Udah siap? Udah siap belum? Ada berapa yang mau kita bahas? Kita mulai dari latihan pertama. Apa Ustaz? Latihan pertama supaya kita jago menata hati. Latihan pertama itu Bu, berdamai dengan masa lalu. Coba diulang, apa? Latihan untuk tidak mensedihkan terlalu dalam apa-apa yang sudah terjadi. Ini penting Bu. Makanya kata Nabi SAW, nggak boleh kita meratapi apa-apa yang sudah terjadi, nggak boleh. Yang sudah terjadi itu pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Tinggal kita ambil pelajaran, nggak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, hati-hati, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Untuk yang sudah terjadi, nggak boleh Bu. Ini hadis sahih. Ya, hati-hati itu 2 kata yang akan membuat Anda menderita. Apa? Seandainya saja. Coba diulang. Sekali lagi. Kalau ibu-ibu masih suka ngomong itu, saya pastikan hidup ibu penuh penderitaan. Bahkan kata Nabi, perkataan seandainya untuk yang sudah terjadi, itu bisa jadi pintu masuknya setan. Bu, jangankan untuk urusan yang besar, untuk urusan yang kecil aja nggak boleh. Contoh,
Saya tadi Bu, dari rumah, mau ke sini, itu banyak jalan yang bisa saya pilih. Betul ya? Bisa belok kanan, bisa belok kiri. Bisa lewat tol, bisa lewat jalan biasa. Terus kita pilih kan? Belok kanan deh. Begitu belok kanan, macet. Ayo ngomong gimana kita? Hah? Seandainya tadi lewat sini, begitu? Nggak boleh itu Bu. Itu dosa itu. Serius saya. Coba kalau, sama tuh. Coba kalau. Itu nggak boleh Bu. Itu dosa. Ya. Kata Nabi SAW, kalau sesuatu itu sudah terjadi, kita ngomong apa? Qadarullah wa masya. Tinggal kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Oh iya ya, besok-besok kalau kesini lagi, coba deh lewat sini. Gitu. Atau ibu mau putar balik, boleh putar balik. Tapi nggak usah ngomong seandainya. Ibu bayangin ya, untuk urusan yang kecil gitu aja nggak boleh. Apalagi untuk urusan yang besar. Apa contoh urusan yang besar? Misalnya malam-malam ibu-ibu bengong, ngelamun gitu ya. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Waduh. Anak udah 5, Bu. Ngomong seandainya. Seandainya dulu aku bersama mantanku. Aduh. Itu setan seneng banget tuh. Saya kemarin lagi rame nih di grup WhatsApp, ada salah seorang teman saya yang ibunya baru meninggal. Habis dirawat di rumah sakit, terus kelihatannya sudah membaik gitu ya, terus dipulangkan. Ternyata nggak berapa lama setelah dipulangkan, beberapa hari, tiba-tiba kondisinya drop dan meninggal. Muncul tuh kalimat-kalimat di grup, oh seandainya nggak dipulangkan, nggak boleh itu. Nggak boleh ya Bu. Saya kemarin ada seorang pengusaha travel haji dan umroh. Ibu-ibu, galau. Kenapa galau? Dia baru ketipu orang Bu, lumayan 5M lebih. Wah ketipu, dia nggak bisa tidur, dia resah, gelisah. Terus ikutlah kelas saya di Solo waktu itu. Ikut kelas saya sampaikan materi kan. Begitu selesai kelas, dia deketin saya terus dia ngomong gini, Coach, Ustadz, makasih ya. Sekarang saya lega. Kenapa Bunda? Terus dia cerita, iya Ustadz, saya itu baru ketipu orang. Lumayan Ustadz, sekian M. Kemarin Ustadz, saya masih ngomong, seandainya saya gak ketemu orang itu, seandainya saya gak transfer ke dia, seandainya saya gak kenal dia, seandainya. Itu udah terjadi belum? Jawab, udah belum? Kalau sudah, katakan apa? Tinggal kita evaluasi, tinggal kita ambil pelajaran. Oh jangan-jangan ada salah saya nih, tobat sama Allah. Hadepin kalau berat, mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Gitu Bu. Nggak boleh, hati-hati ya Bu ya. Makanya saya suka tuh analogi dari guru saya. Guru saya ngomong begini, Bu, kalau nasi sudah jadi bubur, ayo diapain? Nasi udah jadi bubur, diapain? Hah? Cari ayam, disuwir-suwir gitu. Pakai cakwe enggak? Daun bawang, bawang goreng. Sambel enggak? Kecap asin apa kecap manis? Kerupuk apa emping? Kan enak kita ngomongin gitu kan? Ngapain kita meratap? Nasiku udah jadi bubur. Enggak. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang indah banget Bu. Apa hadisnya? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Apa artinya? Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu darra'u sabara fakanat khairul lahu.
Pokoknya enak gak enak, sesuai harapan gak sesuai harapan, ujungnya baik insya Allah. Bu, ada masanya mungkin yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Kita kepengen A, yang kejadian A. Kita berdoa mintanya A, yang Allah kabulkan A. Sama tuh. Ada masanya begitu, cocok. Ya. Tapi ada juga masanya kita kepengen A, yang Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Betul? Masalahnya mata kita ke A terus. A ya Allah. A. Pokoknya A. Nggak mau yang lain. Gayanya pakai istiqoroh. Tapi gimana istiqorohnya? Ya Allah, kalau dia baik, jodohkan. Kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya, Bu. Itu namanya maksa. Bagi orang-orang yang memang berharap Allah ridho, dia punya setelan hati, ya Allah, apapun keadaan hidupku, asal dengan itu engkau ridho padaku, aku pun ridho ya Allah. Sebagaimana doanya Nabi, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Ya Allah, apapun yang hendak kau tetapkan, kadang enak, kadang gak enak. Kadang mendapatkan, ada masanya kita kehilangan sesuatu. Ada masanya orang memuji-muji kita, ada masanya orang menghina kita. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Dalam keadaan apapun ya Rob, asal dengan itu engkau ridho padaku, maka aku baik-baik saja. Dan tadi Bu, sebagaimana yang saya bilang, yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Allah tahu tuh. Minimal di mulut dulu, walaupun mungkin hatinya belum ngikut, gak apa-apa. Minimal mulut kita ngomong, ya Allah, hamba ridho ya Rabb. Hati kita mungkin masih berontak, gak apa-apa, namanya orang latihan tuh. Ya Allah, hamba ridho ya Rabb. Mungkin awalnya sakit dulu. Sama Bu, kalau kita latihan otot nih Bu ya, saya baru 2 bulan ini nih mulai nge-gym. Latihan otot itu Bu, pertama kali, sakit gak? Sakit dulu Bu. Beban 5 kilo, 10 kilo aja udah sakit tuh, berasa tuh. Tapi lama-lama dia menguat, bebannya makin berat. Sama. Minimal kita ngucap dulu, setiap pagi, setiap petang kita berucap, raditu billahi rabbah. Terus, wabil Islam itu, wabi Muhammadin. Yuk, saya ajarin latihannya. Mau saya ajarin latihannya Bu? Coba duduk yang nyaman, duduk yang nyaman. Nanti Ibu ini bisa lakukan sendiri di rumah ya. Ibu duduk yang nyaman, duduk yang rileks. Saya boleh pegang dada sebelah kiri Anda. Kenapa sebelah kiri Ustadz? Ada apa Bu di sini? Ada jantung kita. Bu, dengarkan saya. Boleh pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Ibu-ibu saya nggak tahu. Kita punya cerita berbeda-beda. Kisah hidup kita beda-beda. Tapi saya yakin sebagai manusia, mungkin ada 1-2 hal yang membuat hati kita kayaknya sesak. Mungkin ibu pernah sedih, pernah kecewa, dada terasa sempit gitu ya. Coba ibu hadirkan bayangan itu dalam benak Anda. Hal-hal apa sih yang membuat ibu kayaknya sempit dada? Yang mungkin ibu pernah kehilangan sesuatu yang sampai sekarang masih kepikiran terus. Mungkin ada sebuah kejadian yang ibu tuh ngerasa, ya Allah berat gitu. Coba Bu hadirkan itu.
Lalu kemudian ikuti kata-kata saya. Pelan-pelan aja. Lirih saja. Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Apapun yang kau tetapkan, asal dengan itu engkau ridho padaku. Aku pun ridho ya Allah. Hamba yakin engkau tetapkan yang terbaik. Apa yang kau tunda pasti jadi semakin baik. Dan apa yang kau ganti, maka itulah yang lebih baik. Hamba ridho ya Allah. Lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Gitu aja latihannya. Pokoknya kalau ada sebuah keadaan yang kayaknya bikin ibu tuh nyesek gitu ya. Aduh, pejamkan mata dan katakan, ya Allah hamba ridho. Walaupun mungkin kita belum tahu apa hikmah di balik semua ini. Tapi Engkau maha adil ya Allah, Engkau gak mungkin zalim. Engkau maha benar ya Allah, Engkau gak mungkin keliru. Dan Engkau maha bijaksana, Engkau gak mungkin sembarangan. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Coba ikuti kata-kata saya. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Oke? Pinjam lagi tangan kanannya, usap-usap sebelah kanannya. Ikuti lagi kata-kata saya. Bu, yang tenang ya. Semua ada hikmahnya. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Gantian yang sebelah kirinya lagi. Bu, makasih ya. Sudah diingatkan. Ya, berikan senyuman lagi yang paling manis buat kanan kirinya. Silakan. Lanjut. Kita mau bahas berapa latihan? Ini baru berapa nih? Baru 1 ini Bu. Lanjut kan nih? Apa cukup? Tadi apa latihan yang pertama untuk menata hati? Berdamai dengan? Enggak Bu, semua baik dari Allah. Jadi milikilah hati yang ridho atas apapun yang Allah tetapkan. Latihan kedua, ini sebaliknya. Apa latihan kedua? Berdamai dengan masa depan. Apa Bu yang kedua? Karena di antara ciri orang yang gak mampu menata hatinya, itu hidup banyak cemas. Betul Bu? Banyak takut, banyak khawatir, anxious. Istilah zaman sekarang itu anxiety disorder. Galau, takut, nanti gimana, nanti kalau gini gimana. Nah, kalau yang pertama tadi, seandainya saja. Kalau yang kedua, nanti gimana, itu sama tuh, itu kendaraan setan itu Bu. Di antara kendaraan setan itu apa sih? Dibikin was-was kita. Betul Bu? Dibikin takut, dibikin ragu. Maka kita diminta berlindung dari was-was. Di Quran surat An-Nas itu ya. Yuwaswisu. Ibu lihat. Bedakan ya Quran surat Al-Falaq dengan Quran surat An-Nas. Di Quran surat Al-Falaq saat kita meminta perlindungan dari Allah, perlindungan kepada Allah dari tukang sihir, itu cuma sekali. Permintaan perlindungannya cuma sekali. Qul a'udzu birabbil falaq.
itu aja kan? Langsung min syarri ma khalaq. Tapi kalau di Quran surat An-Nas itu 3 kali, Bu. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, ilahin nas, 3 kali, Bu. Lihat. Minta berlindung dari was-was 3 kali. Kalau di Quran surat Al-Falaq cuma sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi di An-Nas 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru min syarril waswasil khannas. Jadi Bu, hati-hati, banyak cemas, banyak takut, itu tanda kita nggak terampil menata hati. Ya, jadi latihannya itu latihan berserah atas apa-apa yang memang di luar kendali kita. Kuserahkan padamu ya Rabb. Tugas kita itu berikhtiar sebaik mungkin atas apa yang bisa kita lakukan. Bu, nih dalam konteks anak misalnya. Ibu khawatir dengan keadaan anak. Ibu cemas, waduh pergaulan zaman sekarang Ustadz, anak begini, kadang-kadang di pesantren juga banyak oknum begini. Oke, ibu gak usah banyak cemas. Yang ibu fokuskan apa? Apa yang bisa saya lakukan? Bu ya? Yang dalam kendali kita fokus di situ apa? 1, jadi contoh yang baik. Betul? Itu nomor 1, Bu. Kita gak usah sibuk mikirin, wah kita kepengen punya anak soleh, soleha. Kitanya dulu. Betul, Bu? Gak bisa. Ibu mau menyekolahin anak di pesantren Darul Fikri. Di pesantren manapun lah yang terbaik sekalipun. Udah dititipin ke guru-guru terbaik. Tapi kita sebagai orang tua nggak betul-betul berjuang jadi soleh, soleha. Nggak bisa, Bu. Ya, Bu. Makanya saya mohon maaf ya, Bu ya. Saya mah nggak pernah khawatir dengan kenakalan anak, kenakalan remaja. Saya nggak khawatir. Tahu nggak apa yang saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan kenakalan orang tua. Serius saya. Bu, udahlah. Orang tua yang sudah jadi model, yang cukup ngasih contoh, itu seringkali nggak perlu lagi kebanyakan nasihat. Kalau kita ngerasa, kenapa ya Ustadz saya udah nasihatin kok nggak didengar, boleh jadi bukan nasihat yang kurang, contohnya yang kurang. Anda boleh pegang kata-kata saya. Orang tua yang udah cukup ngasih model, itu nggak perlu kebanyakan nasihat. Kadang-kadang Anda nggak perlu ceramah sabar, Bu. Anda nggak perlu ceramah sabar. Anda nggak perlu ngomong, nak sabar. Siapa yang nggak sabar itu, Bu? Udah ibu bilang jangan berisik, tau gak jangan berisik. Siapa yang paling berisik itu? Kamu sama adik sama kakak yang akur, jangan berantem terus. Bapak ibunya berantem depan anaknya, gimana? Tapi nih ya, Anda gak perlu pakai ceramah sabar, Bu. Ketika ada satu stimulus, sesuatu yang memantik emosi, terus Anda tampil jadi orang yang sabar. Anak Anda lihat tuh. Wih, ibu saya. Itu nggak perlu ceramah sabar, Bu. Masuk ke dalam jiwanya. Ya. Itu aja. Kita khawatir keadaan anak. Makanya, udah Bu, fokus benerin diri. Boleh ikhtiar kita apa? Pilih sekolah yang terbaik, pilih guru yang terbaik, pilih lingkungan yang baik. Yang di luar jangkauan kita, jagain anak hamba ya Rob. Ada tuh doanya, titip anak hamba. Jadi berserah tuh Bu kayak nitip, supaya kita gak banyak cemas. Kita nitip. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wa aslihli sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Bu, bisa jagain anak 24 jam? Titip sama Allah. Bu, bisa jaga suami 24 jam? Titipin Bu sama Allah. Mau tahu Bu, doa nitip suami mau tahu? Doanya begini, ya Allah titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya, saya belum selesai. Bu, saya mau kasih analogi ya. Ini supaya Anda tuh mantap berserah sama Allah. Supaya hidup gak banyak cemas. Saya mau kasih analogi ya. Ibu siapa? Ibu Harmila. Ibu Harmila saya titip handphone boleh Bu? Ini iPhone 16 ya Bu ya. Makasih ya Bu Harmila ya. Titip ya Bu. Boleh Bu, titip aja.
Tolong dipegang, titip. Kasih. Nah, sebentar. Saya mau nanya sama Bu Harmila. Ibu tolong jawab ya. Ibu tolong jawab. Handphone yang saya titip sama ibu dijaga tidak? Saya baru kenal Bu Harmila hari ini loh. Tapi saya nitip handphone, beliau jaga. Bu, ini analogi sederhana. Bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah gak jaga? Dan Anda perhatikan ya, ketenangan itu selalu berbanding lurus dengan kepercayaan. Kalau saya percaya sama Bu Harmila, hati saya gimana? Kenapa saya tenang? Saya yakin Bu Harmila pasti jaga. Betul? Saya tenang. Kalaupun misalnya nggak sengaja, kalaupun handphone saya jatuh, pecah, kebanting, kesiram air panas, rusak, saya yakin Bu Harmila pasti ganti. Ya kan Bu? Jangan-jangan saya dibeliin iPhone 17. Tenang aja. Kita tuh ngomongnya udah berserah, tapi kok nggak tenang ya Ustadz? Karena nggak percaya. Itu aja jawabannya Bu. Mantep kalau percaya tuh. Titip ya Rob. Nggak usah. Kalau emang ada sesuatu tunjukkan ya Allah. Kalau emang nggak ada apa-apa tenangkan hatiku. Nggak usah sama suami curiga begini. Nah, titip aja sama Allah. Jagain ya. Kalau emang ada sesuatu buka. Jadi nggak usah banyak cemas. Apa yang menjadi bagian kita, lakuin yang terbaik. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Oke? Makasih ya Bu, sebelum lupa ya Bu ya. Ada beberapa setelan hati supaya ibu mantap berserah. Ikuti saya. Yang pertama, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Sekali lagi. What belongs to me will simply find me. Wah, artinya dilarang merokok ya Bu. Bu, ini perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia akan sampai kepadaku. Dia nggak akan melewatiku. Tapi segala sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Betul? Apa yang bikin ibu cemas? Kalau kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Bu, kalau itu takdir kita, walaupun sejauh 2 gunung, ketemu nggak? Ketemu. Tapi kalau itu bukan takdir kita, walaupun sedekat 2 bibir, ketemu nggak? Tenang aja. Tugas kita bergerak. Contoh nih, saya mohon doa ibu, saya lagi ada hajat nih, saya pengen beli ada sebidang tanah di Bogor, sama istri saya lagi berjuang. Terus istri saya ngomong, wah nanti itu kalau dibeli duluan sama orang gimana? Ya kalau dibeli orang, berarti bukan takdir kita. Ya enggak? Kalau itu takdir kita nggak kemana-mana itu, betul Bu? Tenang. Apa yang bikin ada cemas? Ya. Yang kedua, ikuti lagi kata-kata saya, supaya Anda mantap berserah. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu udah hukum kehidupan Bu. Lepas. Kalau kita berbuat baik, yang lepas itu gak kemana-mana. Tapi Ustadz saya berbuat baik, dia balas buruk. Saya ngasih air susu, dia balas dengan air comberan. Itu bukan masalah kita Bu, masalah dia itu nanti. Betul? Jadi ibu mantap aja. Dan yang ketiga, hidupku dalam genggaman Allah yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Ayo. Enak Bu hidup ini tuh, Anda gak usah banyak cemas. Ini menata hati nih. Ini menata hati.
Menata hati supaya nggak banyak cemas, supaya nggak banyak resah, nggak banyak gelisah. Pokoknya yang di luar kendali kita, titip ya Rob. Bungkus, saya percepat ya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Ridho. Yang kedua, berserah. Pokoknya tugas kita melakukan yang terbaik. Selebihnya titip ya Rob. Bismillahi tawakkaltu. Jadi jangan salah paham ya Bu ya. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu aktif. Tapi aktif yang damai. Buktinya apa? Ya tadi tuh Bu. Doa yang ada kata-kata tawakalnya yang sering Anda baca. Itu doa apa? Anda baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Habis itu tarik selimut, tidur. Atau melangkah? Melangkah. Itu doa untuk melangkah. Jadi tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu gerak aktif, tapi hatinya damai. Itu menata hati, Bu. Pokoknya tugas kita melakukan yang terbaik. Yang ketiga, Bu, ini juga bagian dari latihan menata hati. Apa yang ketiga? Apa, Bu? Yang ketiga itu latihan untuk bisa menyadari dan menghargai begitu banyak anugerah yang sudah Allah beri. Bu, ini penting. Kadang-kadang kita tuh suka sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sibuk dengan apa-apa yang hilang, sibuk dengan apa-apa yang gak ada, tapi kita lupa menghargai apa-apa yang ada. Padahal kata seorang ulama, orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Betul Bu? Kita baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Kita baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesek. Kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah nikmat ketika orang itu udah pergi meninggalkan kita. Betul Bu? Waktu dia ada, kita biasa aja. Istilahnya itu taken for granted. Tapi ketika dia sudah hilang, sudah pergi, kita baru ngeh. Ternyata keberadaan dia itu anugerah, nikmat dari Allah. Hati-hati Bu. Nafas, ya Allah. Bu, saya mau cerita sedikit ya. Ini cerita sering saya sampaikan, karena ini berkesan banget buat saya. Saya ini termasuk survivor COVID, Bu. Dulu waktu zamannya COVID, saya termasuk yang sampai dirawat di rumah sakit. Karena saya trainer Bapak Ibu. Saya keluar kota, saya keluar negeri. Kadang-kadang pulang, saya positif, pakai masker mungkin gak disiplin. Beberapa kali saya kena, tapi ada satu kali yang sempat parah Bu. Awalnya karantina mandiri Bu, 30 hari di rumah, tapi gak turun-turun itu demam saya. Setiap minggu di swab, dicek, gak ada perbaikan. Sampai kata dokter, Mas Sony, tolong paru-parunya di scan. Baik Dok. Rumah sakit Bu, waktu itu lagi penuh-penuhnya. Saya di Jakarta Pusat tuh, Rumah Sakit Pertamina Jaya, paru-paru saya di scan. Ternyata begitu hasilnya keluar Bu, ada GGO. Ibu tahu GGO? Dia kayak bercak putih gitu Bu. Banyak kasus ketika itu. Mungkin awalnya bercak putih itu kecil, tapi dalam waktu cepat dia melebar sampai paru-parunya putih semua, meninggal. Begitu dokter lihat hasil scan paru-paru saya, kata dokter, Mas Sony, mohon maaf, sepertinya Mas Sony nggak bisa karantina mandiri. Ini harus segera cari rumah sakit. Saya udah deg-degan tuh Bu. Kakak sepupu saya itu meninggal pada saat COVID. Saya punya teman dekat Bu, teman saya kuliah, teman saya ngaji, itu meninggal pada saat COVID. Saya cari rumah sakit Bu, waktu itu penuh semua, Jakarta penuh semua. Saya dapat di Bekasi, di rumah sakit Ananda itu. Itu pun dibantu sama teman saya. Mas, ini ada satu ranjang kosong, ayo kalau mau diisi. Karena ngantri luar biasa Bu. Ibu, ya Allah, itu apa ya? Saya gak mungkin lupa itu. Kenapa? Itu Bu, udah kayak nunggu giliran Bu. Anda bayangin ya, hari pertama saya masuk, hari kedua sebelah meninggal. Padahal kemarin tuh masih ngobrol, masih baik-baik saja. Jadi banyak sekali kejadian cepat pada waktu itu.
Hari ketiga, kamar sebelah kritis. Dalam keadaan Bu, saya dada tuh merasa sesek gitu ya. Saya dikasih obat macam-macam sama suster waktu itu. Saya merasa waktu itu Bunda deket banget sama kematian. Udah 40 hari lebih saya di karantina, gak ketemu anak-anak, gak ketemu istri. Bentar, saya mau nanya Bu. Tebak aja, tebak. Dalam kondisi kayak begitu, seandainya saya punya kesempatan meminta sesuatu kepada Allah, berdoa, apa yang saya minta? Jawab, apa yang saya minta? Mobil Bu. BYD Bu. Yang paling baru. Bagus loh Bu. Enggak. Rumah Bu, rumah. Rumah Bu, rumah. Keliling Eropa. Jalan-jalan ke luar negeri Bu. Ibu, saya bersumpah pada saat itu yang lain murah. Demi Allah, murah. Satu yang saya minta, apa? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan bisa sehat lagi ya Allah. Masih banyak dosa ya Allah, bisa nebus dosa, bisa memperbaiki amal, bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah, bisa ngelihat istri lagi ya Allah. Makanya Bu, punten ya, kalau bagi saya ini udah second life, udah kehidupan kedua. Saya tuh Bu kadang-kadang kalau lagi ingat itu ya Bu ya, saya bangun tidur, dengar azan subuh, ngelihat anak-anak, bisa nangis saya Bu. Makasih ya Allah, makasih. Saya kadang-kadang Bu kalau lagi ingat itu, saya ngelihat piring itu, nasi gitu di piring, nangis saya Bu. Makasih ya Allah. Saya rasain nafas saya. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi sebagian besar dari kita, kadang-kadang untuk bisa bersyukur itu syaratnya kebanyakan banget. Harus begini dulu. Padahal Bu Allah masih kasih kita nafas tuh, ya Allah, alhamdulillah. Cobalah Bu, sesekali aja. Kalau habis sholat tuh ya, sesekali aja. Duduk sebentar. Terus doa kita cuma satu. Apa doanya? Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Allah. Ini menata hati Bu. Ibu, saya mau ngasih bocoran. Saya mau ngasih rahasia. Ini rahasia penting. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa, saya nggak jadi berarti ya. Mau tahu nggak? Saya serius Bu. Ini ilmu mahal. Kalau ibu tahu rahasia ini, ibu akan kaget-kaget. Ini rahasia yang akan membuat doa seorang hamba itu betul-betul punya kekuatan untuk mengubah hidup. Ibu tahu nggak? Kata para ulama, seringkali doa yang powerful itu justru doa yang isinya nggak minta, tapi isinya apa? Berterima kasih sama Allah. Bentar, jangan salah paham loh ya. Saya disclaimer dulu. Bukan berarti minta nggak boleh. Boleh Bu. Allah tuh senang kalau kita banyak minta. Ya Allah minta ini, minta itu. Boleh, itu boleh banget. Itu ibadah. Kepada siapa lagi kalau kita nggak kepada Allah meminta. Tapi saya mau ngajak Anda masuk lebih dalam. Ini rahasia dari para kekasih Allah. Doa yang powerful itu Bu. Justru yang isinya tuh makasih ya Allah. Dan Allah itu Bu, paling tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang Allah gak perlu diminta. Kalau kita banyak syukur aja, itu Allah gak perlu diajarin. Nih contoh ya, saya kasih analogi. Ini karena kita di sekolah. Misalnya ibu punya anak, anggaplah kelas 3 SD. Anggaplah ya, anak ibu kelas 3 SD. Suatu hari, sepatu sekolah dia bolong Bu. Jebol. Dia habis lari-lari di sekolah, terus sepatunya jebol. Terus pulang sekolah, dia datang ke Anda. Dia nggak minta. Dia cuma ngomong begini. Bu, Umi, Mama, sepatu kakak bolong nih. Umi, makasih ya. Udah beliin kakak sepatu 3 tahun ini kakak pakai. Dah,
Udah gitu aja. Dia pergi aja. Ayo Anda gimana? Perlu diajarin. Perlu diminta. Anda lihat. Ini indah banget. Makanya doa Nabi Ayub itu ketika sakit itu dia gak minta sembuh. Walaupun boleh, kita minta sembuh boleh banget. Tapi doanya malah begini Nabi Ayub itu. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ngadu aja. Ya Allah, aku sakit. Sungguh Engkau Maha Penyayang. Gitu. Cuma nyindir dikit. Lihat yang paling populer deh doanya Nabi Yunus yang paling populer. Tahu kan? Dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Doanya gini gak? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ya Allah. Gitu gak? Tapi cuman apa? La ilaha illa anta subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz dzalimin. Cobalah Bu, sesekali aja. Enggak harus setiap saat, sesekali aja. Ini sholat 5 kali sehari. Ambil satu waktu, habis sholat tuh duduk gitu ya. Terus cuma ngomong gini aja, ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Oh. Kadang-kadang doa itu yang akan mengubah hidup kita. Ini menata hati. Bungkus? Udah berapa nih? Waktu saya bentar lagi. 1 apa? Latihan rito. Yang kedua? Yang ketiga? Menyadari dan menghargai apa yang sudah Allah beri. Ya. Yang keempat, gimana menata hati yang keempat Ustaz? Menata hati yang keempat itu berdamai dengan apa kata orang. Apa Bu? Salah satu yang bikin dada kita sempit, yang bikin dada kita nyesek itu kan perkataan orang, betul Bu? Ibu gak usah pusing. Ya, Bu, kita tuh gak bisa bikin semua orang suka sama kita semua, betul? Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita itu mustahil. Ibu tahu gak, ini bukan kata saya, ini kata seorang profesor psikologi. Dia bilang, yang paling bikin batin kita menderita, itu bukan karena gak punya duit, bukan karena kita sakit, bukan. Yang paling bikin batin kita menderita karena kita terlalu pusing dengan apa kata orang. Bu, mau sebaik apapun kita, semurni apapun niat kita gak akan selamat dari komentar manusia. Betul? Apalagi netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Ibu masih ingat kisah klasik yang bapak sama anak bawa keledai, masih ingat Bu? Gimana? Nih, bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah, menuntun keledai. Jalan mereka. Diomongin orang gak? Dikomentari manusia. Apa kata orang? Hah? Tuh, lihat tuh. Anak zaman sekarang gitu tuh. Nggak punya adab sama orang tua. Nggak punya etika, nggak sopan. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan. Anak nggak bener itu, iya nggak? Udah mirip belum saya? Dengan kaum nyinyirun, Juliders. Bapaknya dengar. Nak, salah nak. Tukeran ya nak ya, tukeran. Bapak di atas, kamu tolong di bawah, tuntun keledainya. Jalan mereka. Salah lagi? Diomongin orang? Dikomentari manusia? Apa kata orang? Tuh, lihat tuh. Bapak apa kayak gitu? Tega banget sama anak, ya enggak? Enak-enakan si bapak di atas, anaknya suruh jalan. Orang tua gak bener tuh, betul? Bapaknya denger, salah. Nak, sini nak, kita naik berdua aja nak, di atas keledai nak.
Udah sini naik. Anaknya di depan, bapaknya di belakang. Naik keledai. Jalan. Salah lagi? Diomongin orang? Dikomentari manusia? Apa kata orang? Bapak sama anak gak punya peri kebinatangan, betul gak? Itu keledai kecil dinaikin berdua, zolim tau gak? Itu nyiksa binatang itu, betul? Keberatan itu keledainya. Bapaknya dengar, nak salah nak, udah yuk nak kita turun aja nak. Turun mereka berdua, dituntun aja keledainya. Jalan. Salah lagi? Diomongin orang? Dikomentari manusia? Apa kata orang? Hah? Bapak sama anak gak punya otak. Kalau dia kok cuma dituntun, apa coba fungsinya? Bapaknya dengar, bingung dia. Akhirnya saking bingungnya, ya udahlah, saya gendong aja keledainya. Nah sekarang semua orang sepakat dia orang gila. Bu, betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Ya Bu ya, berusaha aja lakukan yang terbaik. Tapi kita gak bisa bikin semua orang puas. Betul? Jadi kalau ada orang salah paham satu waktu, kita perlu klarifikasi. Ya 1-2 kali klarifikasi boleh. Tapi kita nggak bisa memaksa semua orang setuju sama kita. Betul Bu? Bahkan kalau kata Sayyidina Ali itu begini. Sebetulnya kita nggak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang kalau sudah benci, dia nggak percaya itu. Tapi orang kalau sudah suka, dia nggak butuh itu. Apalagi Bu, ini ada sebuah kalimat yang buat saya sih jelek banget ya. Kalimatnya begini, dari seorang ulama. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Bu, saya kasih tahu ya, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita. Betul? Gak usah lama-lama Bu, 1 jam, 2 jam kita dikubur, udah mereka ada ketawa-ketawa lagi kok. Mungkin ada yang masih ingat anak, pasangan, gak lama itu, paling setahun 2 tahun, mereka sibuk lagi dengan dunianya. Terus ngapain kita jungkir balik nyari perhatian orang? Nih, besok lusa saya meninggal, ibu-ibu lupa sama saya pasti. Jadi saya rugi banget kalau saya misalkan datang ke sini hanya untuk ibu-ibu, rugi saya. Loh, saya datang ke sini diundang, mudah-mudahan saya niatin, ya Allah, saya diminta ngasih materi, semoga ada 1-2 kalimat paling tidak yang itu bermanfaat dan engkau catat jadi amal soleh, engkau ridho padaku. Udah selesai. Jadi Bu enak. Kalau kita mau ngarep tuh Bu ya, ngarepnya ke Allah. Yang paling bikin kita patah hati itu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Bagus buat status WhatsApp tuh Bu ya. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit dari berharap kepada manusia. Bu, termasuk, mohon maaf, termasuk sama anak, sama pasangan. Pokoknya kalau sama manusia tuh Bu, ngasih aja yang terbaik. Sama anak Bu, ngasih cinta, berikan kasih sayang, pendidikan yang terbaik. Perkara nanti anak ini ingat apa enggak sama kita, dia balas bakti apa enggak, itu bukan urusan kita. Kita udah puas dengan balasan dari Allah. Kan ibu-ibu udah hafal lagunya. Yang mana Ustadz lagunya? Hanya memberi. Terus? Terima kasih anak-anakku sekalian. Bahkan kata Allah dalam Quran, ciri orang yang mampu menata hati itu, orang beriman itu, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Kenapa? Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Puas. Ya. Ini penting loh Bu. Dia nggak berharap diakui, nggak berharap validasi. Bu,
Mau tahu nggak? Contoh suara orang-orang yang akan menderita dalam hidupnya. Mau tahu nggak? Nih, contohnya begini nih. Ustadz, tahu nggak Ustadz? Dia itu Ustadz, bisa kayak begitu karena saya Ustadz. Wah. Kalau nggak ada saya Ustadz, itu ruginya double Bu. Yang pertama amal soleh kita hangus, yang kedua batin kita menderita. Bu nih ya, prinsip hidup itu gimana sih Ustadz? Prinsip hidup itu gini, kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupa. Hati-hati nih, ini kalau terbalik masalah ini. Kalau orang berbuat baik kepada kita Bu, ingat, kalau perlu balas sekuat tenaga. Tapi kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Kalau kata seorang bijak itu, kalau kita berbuat baik, tulis di atas pasir atau tulis di atas air. Tulis, habis itu? Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, ukir di atas batu. Karena kita bisa disebut gak bersyukur kepada Allah kalau kita gak tahu terima kasih. Kalau orang yang berbuat baik, kita ingat. Kita kenang terus. Tapi kalau kita yang berbuat baik Bu, lupakan. Ya Bu ya, ini menata hati ini. Supaya ibu bisa merasakan manisnya ikhlas. Bu, pengen gak merasakan manisnya ikhlas? Mau tahu gak latihannya? Nih saya kasih tahu latihannya ya. Ini serius, ini latihan nih. Apa latihannya Ustaz? Perbanyak amal-amal rahasia. Apa Bu? Kalau ibu kepengen merasakan manisnya ikhlas, perbanyak amal-amal rahasia. Ini, saya disclaimer dulu. Tidak semua amal harus rahasia, tidak. Ada amal-amal yang harus terang-terangan, betul? Itu syiar. Sholat berjamaah, kan terang-terangan, betul? Azan, keras. Jalan ke masjid, itu terang-terangan. Ibadah haji, terang-terangan. Kita umumkan, gak apa-apa Bu. Undang tetangga, walimatus safar, mohon doa. Gak apa-apa, itu syiar. Termasuk ibu-ibu datang ke majelis ilmu hari ini. Terang-terangan kan? Ada nggak yang sembunyi-sembunyi? Barangkali lewat gorong-gorong gitu Bu. Tahu-tahu muncul depan sekolah gitu ya. Ibu ngapain? Biar ikhlas Ustadz. Kan nggak gitu juga. Bahkan sedekah pun harus ada yang terang-terangan, betul? Supaya jadi syiar. Kenapa para sahabat sampai kepada kita riwayatnya? Umar bin Khattab sedekah sekian. Utsman bin Affan sedekah sekian. Karena mereka terang-terangan. Mereka terang-terangan, ada yang lihat, tercatat dalam riwayat. Ada yang terang-terangan Bu. Ya, ada yang perlu kita posting. Gak apa-apa posting. Di foto, di posting, gak apa-apa. Tapi kalau ibu sungguh-sungguh ingin latihan menata hati, di samping amal yang terang-terangan, miliki juga amal yang rahasia. Contoh ya, contoh. Saya kasih contoh. Nih mau bulan puasa nih Bu. Misalnya kalau bulan puasa itu banyak santunan anak yatim. Betul? Anda bikin santunan anak yatim di komplek rumah. Bagus gak? Bagus. Itu syiar. Gak apa-apa. Umumkan. Undang tetangga, undang keluarga, undang 100 anak yatim misalnya. Bagi-bagi amplop, bagi-bagi hadiah, difoto, diposting. Gak apa-apa. Itu syiar. Tapi di samping itu, diam-diam Anda datang ke sebuah panti yatim yang di situ nggak ada yang kenal Anda, nggak ada yang kenal Anda, tapi yang Anda berikan lebih banyak daripada yang kelihatan. Di situ Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Ya. Pas santunan anak yatim yang diposting, yang difoto mungkin 10 juta, 20 juta. Tapi yang gak kelihatan ada 50 juta, 100 juta. Oh. Ibu akan merasakan manisnya ikhlas.
Ibu gak butuh lagi dipuji orang. Ibu gak takut lagi disalahfahami orang. Ini wajah-wajah merenung semua. Gini. Berat kayaknya Ustaz. Oke Bu, itu namanya latihan menata hati. Oke? Terakhir, yang kelima, alhamdulillah. Ada berapa latihannya? Latihan menata hati. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Menghargai nikmat yang sudah Allah beri. Yang keempat? Terakhir Bu, ini sebetulnya menata hati ada banyak ya. Tapi saya 5 dulu aja. Latihan yang kelima, latihan menata hati yang kelima adalah latihan memaafkan. Apa Bu? Latihan memaafkan. Bu, ini penting loh. Ibu, saya pun cerita sedikit ya. Saya punya nenek. Lebih tepatnya bukan nenek langsung, tapi beliau ini kakaknya kakek saya. Apa Bu? Dia perempuan, kakaknya kakek saya. Kan nenek ya? Kalau kakek nenek saya udah meninggal semua. Dari ayah, dari ibu, dari istri, dari mertua udah meninggal semua. Ada satu beliau yang masih tersisa. Tahu gak Bu sekarang umurnya berapa? 97 tahun. Tinggal di Manggarai. Saya manggilnya Oma. Ibu tahu gak? Ibu percaya gak? Masih sangat sehat. Nggak ada pikun sama sekali. Jadi kalau ngobrol Ibu masih nyambung. Sama aja kayak ngobrol sama anak muda. Dia ingat nama cucu, nama keponakan, cerita-cerita masa lalu. Ingat. Ya. Terus secara fisik hampir nggak ada keluhan. Cuma kaki aja yang sakit. Wajar ya Bu ya? Percaya nggak Bu? Umur 97 tahun, diajak makan durian masih oke. Diajak makan kambing masih oke. Serius saya. Ya. Bu, waktu lebaran kemarin, saya ngobrol sama beliau. Saya ngobrol iseng aja Bu, saya nggak ada niat apapun. Namanya lebaran kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya pernah nanya begini, Oma, bagi dong rahasianya Oma. Gimana nih biar bisa kayak Oma nih? Masya Allah Oma nih sehat, panjang umur, umurnya barokah. Insya Allah banyak ibadah, banyak sedekah. Bagi dong Oma rahasianya. Bu, saya nanya iseng. Saya nggak nyangka jawaban beliau. Tahu nggak Bu jawaban beliau apa? Dia ketawa gitu ya, orangnya lucu, karena orang Betawi Bu, suka bercanda gitu. Dia ketawa, apa ya Son, Oma juga bingung katanya. Tapi Son, ada satu yang berusaha Oma jaga. Apa Oma? Oma itu Son, gak pernah punya kesel, punya sebel lama-lama sama orang. Apa Bu? Kenapa bereaksi semua begini? Oma itu Son, insya Allah gak ada tuh sama orang tuh kesel, sebel lama-lama tuh gak ada. Misalnya Son, misalnya suatu hari Oma lagi kesel sama anak. Apa yang Oma lakukan? Oma peluk anak Oma dan Oma bilang sama Allah, ya Allah hamba ridho air susu hamba diminum sama dia. Dah, Oma ceria lagi. Oma gak ada Son, sebel, kesel, apalagi sampai dendam gitu gak ada. Dia ngomong gitu Bu, bengong saya. Saya bilang, ya Allah, ilmu mahal ini saya bilang. Saya jadi ingat hadis Nabi, ada seorang sahabat yang sampai Rasulullah muliakan padahal amalnya biasa aja. Lantaran apa? Dia gak pernah nyimpen Bu. Masalahnya kita tuh kebanyakan hobinya nyimpen, betul? Ustadz, setiap detail perkataan dia gak akan saya lupa seumur hidup Ustadz. Saya ingat betul bagaimana mimik wajahnya Ustadz. Ustadz tahu dia ngomong gitu di jam 11 lebih 43 menit Ustadz. Pada tanggal 2 Januari 1978 Ustadz. Ahli sejarah. Bu, gini. Terus gimana Ustadz? Tadi saya udah bilang, namanya latihan Bu. Kalau latihan langsung bisa tidak? Namanya latihan. Latihannya gini Bu. Kita tuh cenderung akan lebih ringan memaafkan
kalau kita sadar kita juga butuh dimaafin sama Allah. Kalau kita sadar, Bu, ya Allah, aku butuh Engkau maafin. Aku banyak dosa ya Rob. Kita lebih ringan memaafkan orang. Kalau dulu guru saya ngomong gini, Mas Soni, kamu tahu nggak cara pasti untuk dapat maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar Ustadz. Kata guru saya, belum tentu. Karena banyak di antara kita istighfarnya asal-asalan. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana, Bu? Astagfirullahaladzim. Bu, itu istighfar yang perlu diistighfari ya, Bu ya. Kata guru saya, Son, ada cara yang lebih pasti kalau kamu pengen dapat maafnya Allah. Apa Ustaz? Banyak-banyak maafin orang. Terus dia bacain ayatnya, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum. Kalau kita banyak-banyak maafin orang, mudah-mudahan Allah maafin kita. Makanya Bu, kalau kita sadar ya Allah, aku nih banyak dosa, aku nih hina. Itulah kenapa saya suka banget Bu syairnya Al-I'tiraf. Ibu tahu Al-I'tiraf? Saya seneng banget tuh syair itu. Itu sebuah pengakuan. Sadar bahwa kita banyak dosa. Yang mana syairnya? Ilahi las tulil firdas si ahla wala aqwa ala nari jahimi. Ya Allah, aku nih gak pantas masuk surgamu ya Rob. Beneran gak pantas. Dosaku banyak, amalku receh. Tapi ya Allah, aku juga gak kuat kalau harus masuk nerakamu. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ya Allah, kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba memohon ampunan. Jadi Bu, gini loh, kita tuh memaafkan orang lain mungkin bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita butuh dimaafin sama Allah. Dan ini salah satu latihan menata hati. Oke Bu? Jadi ada berapa latihan menata hati? 5. Yuk kita bungkus. Yang pertama apa? Milikilah hati yang ridho. Ya Allah, hamba ridho. Raditu billahi rabba. Semua baik darimu ya Allah. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Latihan yang kedua. Kalau kita lagi mulai cemas, lagi mulai gelisah, resah, khawatir. Titip ya Rabb. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Itu ikhtiar namanya. Tapi yang di luar jangkauan kita, usrahkan padamu ya Allah. Oke? Yang ketiga, menyadari dan menghargai begitu banyak nikmat yang Allah beri. Duduk sesekali Bu. Boleh sebelum tidur, setiap habis sholat, atau bangun tidur. Rasakan nafas. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Rabb. Makasih ya Allah. Yang keempat, gak usah pusing dengan apa kata orang ya Bu ya. Orang bisa setuju, bisa gak setuju, gak apa-apa. Ya, lakuinlah sesuatu karena Allah saja. Gak berharap dibales, gak berharap dipuji, gak berharap diakui. Nah, lillah. Terakhir yang kelima, latihan memaafkan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita juga butuh dimaafin sama Allah. Oke Bu, mudah-mudahan 5 latihan jiwa ini
bisa menjadi program kita untuk terampil menata hati. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Nanti saya masih ingat ya, sesi yang paling penting sesi apa? Bu, saya terus terang kalau diundang ke majelis taklim seperti ini, sesi yang paling saya tungguin itu sesi doa bareng jamaah. Kenapa? Tadi saya udah katakan, dalam jamaah ada ijabah. Insya Allah nanti kita akan tutup dengan doa bersama, tapi sebelum itu saya kembalikan kepada pembawa acara dulu. Mungkin ada info-info dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.